Kamu jawab jujur aja. Kamu dari mana? Atau jangan-jangan kamu sama perempuan lain ya? Lihat nih, aku beli perhiasan. Cantik kan? Tuh. Ma, kamu tuh jangan boros-boros banget dong. Kemarin kan kamu habis belanja. Masa sekarang udah belanja lagi sih? Kamu itu apa-apaan sih? Ya terserah aku dong. Lagian juga warisan dari orang tua kamu tuh masih banyak kan? Udah ketahuan, udah kena basah kayak gini. Masih aja kamu bisa bohong sama aku. Mbak tolong dong Mbak, jangan teriak-teriak di sini. Apa? Kenapa? Kamu malu? Kamu malu diliatin orang? Kalau kamu itu pelakor, iya? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mas Dodo. Assalamualaikum Mas Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Dodo, tadi awal kita melihat sama-sama bahwa itu adalah cuplikan dari beberapa kejadian yang pernah menimpa Mas Dodo ya. Iya. Nah Mas Dodo boleh ceritakan ke kita dari awal dan tujuan Mas Dodo datang ke Tawakal, ingin bercerita seperti apa kasusnya? Iya. Mungkin pada awalnya awal mula saya punya counter ya Mas ya. Tiba-tiba di situ counter saya mengalami musibah Mas, yaitu udah mulai ada kesepian Mas. Jadi sepi. Mas jualan apa? Saya jualan HP. Jualan counter HP, iya. Counter handphone, iya. Berapa lama sepinya dari pelanggan? Itu kira-kira kurang lebihnya hampir 2 tahun Mas. Nah itu boleh tahu sepinya karena apa? Saya juga kurang tahu ya Mas ya. Kata orang di situ juga ada bola api ya. Bola api nggak tahu dari siapa saya kirim, saya kurang tahu juga. Kata warga situ katanya ada bola api kiriman begitu. Kemudian karyawan saya itu merasa nggak betah Mas, jadi ngerasanya panas. Jadi saya punya karyawan ya sering ganti-ganti karyawan, jadi ya ngerasa nggak betah di karyawan. Selama 2 tahun itu boleh tahu berapa kali gonta-ganti karyawan? Kurang lebihnya 5 kali Mas. Jadi kadang-kadang berapa ini sekali dia bilang, Pak kok kayak panas ya, tiba-tiba di dalam counter itu kayak ada yang bisa ngelihat, ada sosok bayangan hitam sama berubah wujud kayak putih. Nah kalau Mas Dodo sendiri ngelihat langsung peristiwa yang diceritakan semua itu oleh saya tidak tahu apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa, saya merasakan biasa-biasa aja begitu. Setelah mengetahui itu apa yang Mas Dodo lakukan? Ya saya melakukan di situ ya, saya juga kurang tahu juga ya Mas ya, dari situ juga bingung ya kenapa? Iya ya? Bingung kenapa kok bisa, pertama kok bisa sepi, kedua kok bisa karyawan nggak betah gitu ya. Nah dari hati kecil Mas Dodo sendiri, Mas Dodo yakin itu ada kiriman dari luar atau pada saat itu, atau ya anggap angin lalu saja seperti itu? Ya mungkin dari itu juga saya merasakan di rumah ya Mas ya. Rumah saya juga mengalami, orang tua saya stroke juga Mas. Jadi tapi kalau menurut saya ada orang, saya pernah ke dukun gitu ya, normal orang pintar ya, itu katanya ada suatu gangguan. Saya juga kurang percaya hal itu, saya kurang percaya. Oke, Pak Ustadz, ya. Ini apa benar ada ilmu-ilmu yang bisa membuat manfaat, maksud saya dampak buruk bagi usaha seseorang, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita dapat penjelasan dari Mas Dodo bahwa keluarganya yang dipersepsikan mengalami gangguan, ada unsur-unsur yang kalau
Kalau kita buka di dalam Al-Quran, Al-Quran itu pernah menyebut ada peristiwa istilah sihir. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sihir itu berkembang luar biasa besar. Pada Nabi Harun dan nabi-nabi yang lainnya juga pernah mengalaminya, bahkan pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi. Yang di dalam riwayat itu dijelaskan bahwa ada salah seorang yang bernama Labib bin Asom. Ini adalah orang yang sangat dikenal sebagai ahli sihir, dan kemudian Nabi merasa rambutnya ada berapa helai gitu. Terus mimpinya kemudian menyampaikan pada Aisyah, dan di dalam mimpi itu digambarkan bahwa rambut tadi dibuang di sumur. Kemudian Nabi SAW mendatangi ke sumur, dan ternyata air itu, warna sumur itu adalah berwarna berwarna kehitaman, ada kemerahan apa gitu. Kemudian Nabi SAW menyuruh menutup untuk tadi itu. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak meminta doa pada Allah supaya di sini? Kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melindunginya, dan itu hanya gangguan fisik tapi tidak sampai pada akalku. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah dalam kisah ini sesungguhnya dunia sihir itu sudah ada. Makanya kan ketika kita misalkan pada zaman Nabi Musa itu orang kemudian disihir dan berupa ular aneka macam. Kemudian Allah mengatakan falamma alqa asaw fa idza yasubanu mubin. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka kemudian tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan kemudian nyaplok semua buatan-buatan sihir. Tetapi kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita apa harus dilakukan gitu. Yang harus dilakukan adalah kita banyak berdoa. Misalkan kalau di malam hari ini kan sesungguhnya pusat aneka macam gangguan itu datang ketika pada malam hari. Makanya Allah menyatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad, dan seterusnya. Ayat ini diulang-ulang, makanya Nabi suka membaca di sini. Jadi kalau kasus Mas Dodo tadi, misalkan di tokonya mengalami di sini, maka seharusnya bukan kita kembali kepada orang pintar, maka justru cara inilah yang tidak dibetulkan. Tapi apa? Menengadah, meminta pada yang memberikan petunjuk. Makanya kan memulai usaha itu apa yang dilakukan? Dengan baca bismillah, syukuran, mengundangkan kiri, mengaji, membacakan. Itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mengusir aneka macam gangguan-gangguan. Bahkan Nabi SAW berkunjung ke satu wilayah saja, Nabi itu baca doa A'udzubillahi min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari doa-doa. Jadi sudah ada tuntunan. Jadi kalau tentang sihir lainnya itu ada ilmu yang semacam inilah yang dikategorikan sebagai ilmu hitam. Nah, kemudian Mas Dodo berarti 2 tahun merasa diganggu seperti itu, kemudian sepi tokonya, bangkrut, bisa dibilang begitu? Iya, saat ini mungkin dari kejadian itu saya mengalami bangkrut ya Mas ya. Jadi sudah loss sama sekali. Sama sekali. Nah, ya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kalau tokonya tutup tuh dari mana Mas Dodo? Semenjak itu saya difasilitaskan oleh keluarga ya. Saya suatu kendaraan, dan saya sempat mendaftarkan ke taksi online, yaitu ya saya tidak mau menyebutkan ya. Gitu. Saya pergi pagi, pulang pagi, tiap hari seperti itu yang saya lakukan. Saya efisiensi seperti demi mencapai target ya. Iya. Dari situ juga saya mengalami ada terasa permasalahan ya ke istri. Jadi istri berprasangka yang buruk ke saya. Jadi pergi pagi, pulang pagi itu seperti saya tuh seperti kayak main cewek lagi lah gitu, main perempuan lagi lah, main judi lagi lah, atau berbuat zina lagi lah, seperti itu. Jadi prasangka yang buruk kepada saya seperti itu. Baik, mohon maaf saya tanya tadi, Mas kan bilang zina lagi, judi lagi. Memang masa lampau Mas seperti itu melakukan? Tidak. Artinya gini, maksudnya istrinya Mas mencurigai Mas selingkuh gitu aja ya? Iya. Ih, kemana sih? Punya suami dari kemarin gak pulang-pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pulang juga. Kamu kemana aja? Dari kemarin pagi sampai sekarang baru pulang. Nyangkut di mana kamu? Mah, suami baru pulang. Bukannya dibikinin minum, dibikinin makan. Ini malah diocehin gak jelas. Alah, udah deh, kamu tuh gak usah ngelak ya. Kamu jawab jujur aja. Kamu dari mana? Atau jangan-jangan kamu sama perempuan lain ya? Mah, aku narik taksi online. Aku cari uang buat kita. Udah deh, kamu gak usah ngeles. Kalau emang kamu dari kemarin narik, mana duitnya sekarang? Mana? Apa? Segini? Kamu narik dari kemarin sampai sekarang cuma dapat segini. Sekarang kamu jawab jujur. Duitnya kamu pakai buat apa? Atau jangan-jangan kamu pakai buat judi ya?
Ngaku kamu. Astaga, mah. Enggak. Emang segitu dapetnya, mah. Aku nggak kayak gitu. Kamu tuh jangan nuduh-nuduh sembarangan kayak gitu sama aku. Kamu tuh memang bener-bener kelewatan ya. Suami gak ada guna. Males aku sama kamu. Baik. Nah, Pak Ustadz, untuk seorang istri nih Pak Ustadz, apa yang harus ia lakukan ketika melihat perubahan kerjaan yang dilakukan oleh suami? Untuk kasus Mas Dodo sendiri adalah Mas Dodo dia membanting tulang pagi, siang, sore, malam untuk mencari pelanggan di taksi online. Iya. Usaha yang dilakukan seperti Mas Dodo memang tidak ringan. Jadi ini bagian dari apa ya? Ikhtiar tanggung jawab dari seorang suami untuk bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi kan persoalannya kan karena tidak dibangun komunikasi, sehingga Mas Dodo yang berangkat sore, kembali ke sore, pagi, bahkan kembali sampai pagi lagi, akhirnya ini istri kemudian muncul praduga-praduga. Wah, ini kok malam nggak pulang, jangan-jangan, dan seterusnya. Karena itu para pemirsa, wahai para istri yang dirahmati Allah, ketika suami kita bekerja, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Nabi SAW memberikan tuntunan kalau suami bekerja apa? Istri kalau di pagi hari ambil air wudhu, sholat duha, angkat tangannya, doakan, lepas suaminya, mudah-mudahan Allah mudahkan usahanya, Allah murahkan rezekinya. Begitu juga sebaliknya, ketika istri kita berikhtiar, maka suami juga mendoakan. Jadi fungsinya ada saling mendoakan. Inilah sesungguhnya ketika ikhtiar mencari rezeki ini tidak serta-merta ini duniawi, tetapi ada dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual inilah yang kemudian akan mengantarkan apa? Mengantarkan rezeki itu akan diberkahi. Kalau kita buka di dalam surat At-Talaq, Allah menjalakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan urusannya itu Allah berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari cara yang tidak disangka. Kita seringkali tidak menyangka bahwa rezeki kita itu dari tempat ini dan tempat ini. Sama juga misalkan Mas Dodo di online juga seperti itu, berangkatnya juga membaca doa, kemudian mengikhtiari dengan salat duha. Ini adalah bagian dari apa? Karena Allah Ar-Razzaq, Allah yang berikan rezeki, kita berikhtiar, maka mudah-mudahan ikhtiar kita ini Allah berikan, curahkan keberkahan tadi itu. Ada orang yang mendapatkan melimpah ruah tetapi tidak mendapatkan berkah. Yang berikutnya apa? Berikutnya adalah komunikasi pada istri, kesepahaman kepada istri, dijelaskan pekerjaan seperti ini, risikonya begini, waktunya akan seperti ini, sehingga apa? Istri tidak muncul praduga. Sebab praduga itu inda ba'dal dhanni ismun, sesungguhnya praduga itu adalah bagian dari perbuatan dosa. Maka kewajiban kita adalah meluruskan istri kita. Nah, Mas Dodo sudah melakukan itu, sudah menjelaskan semuanya ke istri? Iya, saya sudah menjelaskan semenjak saya mau pergi ke pagi, misalnya saya pergi ngendarin mobil, saya pamit juga, saya pasti nanti pulang agak sore, tapi kan saya target Mas tadi. Iya. Saya seperti itu. Tadi artinya setelah dijelaskan istri masih tetap curiga seperti itu curiga, ya. Iya. Berapa lama dia curiga seperti itu? Kurang lebihnya ya nggak lama sih Mas. Curigaan itu nggak lama. Mas Dodo katanya benar atau tidak sih bapaknya Mas Dodo meninggalnya nggak wajar? Iya betul. Iya, semenjak kejadian yang tragedi di counter saya itu, efeknya juga ke rumah juga ya. Jadi keadaan orang tua saya tuh divonis dokter yang tadi saya bilang baik-baik aja, tapi sekarang tinggal tulang sama kulit saja seperti itu. Jadi orang lihat ya, dokter juga bilang divonis tidak apa-apa. Artinya secara aja. medis dia nggak ketahuan sakit apa, cuma stroke aja. Tapi kalau di pandangan dukun ya non medis. Oke, Mas Dodo percaya itu? Saya sih kurang percaya. Kurang percaya. Nah, kalau kakaknya Mas Dodo yang lain? Sama juga, kurang percaya juga dalam hal itu. Oke, baik Pak Ustadz. Saya Mas Dodo tidak percaya dengan hal seperti itu. Nah, mungkin buat masyarakat di rumah yang mungkin masih percaya dengan hal-hal itu, seperti apa sih harus menyikapinya Pak Ustadz jika ada musibah? Jadi begini, ketika ada orang sakit, kita juga harus secara profesional melihatnya. Apa makna profesional melihatnya? Jangan kemudian muncul praduga, wah ini sakit, lihat nafasnya, oh begini, ini jangan-jangan digunakan. Tidak selamanya. Ada orang yang sesak nafas, ya nafasnya pasti tersengal-sengal automatically. Kadang-kadang kan orang kemudian dibumbui, wah ini kena ilmu hitam, kena macam-macam. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Dodo,
dengan tidak serta-merta percaya itu sudah merupakan cara yang bagus, bagian dari menguatkan keimanan seseorang. Karena di dalam surat Luqman ayat 12 itu Allah memberikan warning dan nasihat kepada kisah Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau mempersekutukan Allah. Maknanya apa? Wasiat pertama orang tua pada anak adalah pendidikan ketauhidan. Sebab ketika orang mudah percaya, wah ini pasti kena guna-guna, maka kemudian muncullah dugaan, muncul apalagi datang orang pintar, wah ini kayaknya ada guna-guna siapa Pak, kemudian wah ini gayanya rambutnya begini, orang sudah muncul praduga sehingga melahirkan tuduhan. Inilah yang kemudian akhirnya menjadikan permusuhan di antara sesama saudara muslim tentu tidak dibolehkan. Yang berikutnya adalah memang orang sakit stroke itu ya tidak mudah memang kan sebagian besar dari sambungan saraf motorik dia kan udah nggak berfungsi gitu, sehingga otomatis makanan apa tidak sirkulasi dan seterusnya tidak normal, maka inilah kemudian berpengaruh misalkan kurus dan sebagainya. Tapi lebih dari itu semua, Nabi SAW itu kan pernah berkisah ya, dalam suatu kesempatan memang ada sahabat yang melaporkan, jadi kemudian akhirnya sahabat melakukan apa yang dimaksud dengan ruqyah itu. Jadi kalau para pemirsa misalkan ada dugaan semacam ini, maka ada terapi apa itu Tibun Nabawi itu menjelaskan salah satu di antara bagian pentingnya itu adalah dengan diterapi dengan ruqyah tadi. Ruqyah itu adalah ikhtiar untuk mengusir gangguan-gangguan makhluk jahat yang lainnya dari kegaiban, maka kemudian orang caranya apa? Cara misalkan setelah dibaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian nanti sebagian surat Al-Imran, kemudian 3 surah yang terakhir itu diulang-ulang, biasanya orang kemudian akan muncul kesadaran. Saya kira inilah bagian dari yang dituntunkan dalam dalam terapi-terapi di luar terapi medis, tetapi medis itu adalah bagian dari ikhtiar akal sehat kita untuk mendeteksi orang ini sakit apa tidak. Nah, setelah bapaknya Mas Dodo meninggal, lalu bagaimana kehidupan Mas Dodo? Semenjak saat orang tua saya meninggal, orang tua saya memang mewasiatkan, jadi mewasiatkan hartanya beliau gitu kan ke anak-anaknya. Diwariskan begitu. Diwariskan. Kemudian dari situ harta warisan saya juga sudah saya berikan ke istri saya juga seperti itu. Di antaranya saya percayalah sama istri saya. Terus ada masalah atau tidak? Katanya untuk belanja perhiasan lah, segala macam tanpa pengetahuan saya seperti itu. Yang dia belanjakan bermanfaat untuk keluarga atau untuk pribadinya dia? Yang pernah dia bilang ke saya, katanya dia pernah kirimkan ke mertuanya kampung. Ternyata mertua di kampung ini dia ditipu orang juga. Mah, kamu dari mana? Terus kamu bawa apa itu? Ya aku habis shopping lah. Lihat nih, aku beli perhiasan, cantik kan? Tuh. Kamu tuh jangan boros-boros banget dong. Kemarin kan kamu habis belanja. Masa sekarang udah belanja lagi sih? Kamu itu apa-apaan sih? Ya terserah aku dong. Lagian juga warisan dari orang tua kamu tuh masih banyak kan? Ya tapi nggak kayak gini juga, Mah. Kan uangnya juga bisa buat modal usaha. Daripada dibuat foya-foya kayak gini. Kamu tuh bener-bener bawel ya. Bawel banget tau gak sih kamu itu? Lagian juga emangnya aku salah kalau misalkan aku belanja semua warisan? Enggak kan? Daripada kamu kasih uang buat perempuan lain di belakang aku. Mah, kamu tuh jangan nuduh-nuduh aku kayak gitu dong. Apa? Kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Bikin aku males banget tau gak sih sama kamu. Dasar. Soalnya gak ada guna. Nah ini Pak Ustadz, mungkin banyak sering terjadi istri merasa mungkin karena sudah diberikan oleh suaminya, dia memberikan uang itu ke orang lain atau keluarganya atau orang lain lah. Gitu. Nah apakah ini tetap harus izin atau tidak Pak Ustadz? Kalau itu hartanya suami maka harus izin. Ya. Jadi kalau itu hartanya suami maka harus izin. Karena ini adalah bagian dari tadi itu membangun kesepahaman dalam keluarga supaya tidak di kemudian hari muncul persoalan baru. Kan salah satu di antara ciri wanita soleha itu apa? Idza nadharta sarratha. Apabila engkau memandang dia, maka dia membahagiakan, menyenangkan Anda. Kalau Anda pergi, maka dia bisa menjaga harta bendamu dan anak-anakmu di rumah. Itu adalah bagian dalam konteks tadi itu.
Lah apa persoalan kan gini, apa hukumnya? Suami sudah memberikan harta sama dia, berarti kan sudah menyerahkan sepenuhnya sama dia. Maka tetap misalkan tadi diberikan pada orang tua, akan eloknya adalah tetap pamit, sebab tadi pemberian tadi itu kan maksudnya kan untuk keperluan sehari dalam keluarga. Tetapi sebaliknya juga ketika istri misalkan apa pemberian tadi itu kemudian dia ingin berbagi dengan orang tuanya, dalam hal ini berarti mertuanya Mas Dodo, maka sebagai seorang suami yang baik juga harus berbesar hati dan merelakan, karena itu juga wujud bagian dari istri kita itu berbakti kepada orang tuanya gitu. Dan ketika suami menyaksikan yang semacam ini, maka suami juga akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan dan pahala dari Allah karena telah mendidik anaknya, mendidik istrinya agar ia tetap berbakti pada orang tua. Jadi tadi kan bagian dari rangka birrul walidain, istri kita kepada orang tuanya. Saya kira itu juga jalan yang baik. Ya, nah yang saya penasaran tadi kan katanya Mas Dodo memberikan semua harta ke istri ya. Iya. Tapi istri menggunakannya ditambah tidak hanya membagi ke orang tua, tapi ternyata ada buat foya-foyanya juga. Iya. Boleh tahu nggak foya-foyanya seperti apa sih? Yang saya pernah lihat itu perhiasan ya, gitu. Perhiasan, kemudian dia juga memberikan dia pernah mengajak saya untuk memasang susuk, Mas. Gunanya untuk apa pasang susu? Saya pertama, Tujuannya apa gitu? tujuannya sih mungkin saya juga berbisnis ya Mas ya, berbisnis juga mungkin untuk sebagai penglaris, Untuk sebagai penglaris. sebagai kewibawaan, katanya seperti itu, kurang tahu juga sih masalahnya itu. Oke. Apakah masih juga ada di dalam tubuh saya juga kurang tahu juga sampai saat ini susuk ini. Nah kalau Mas kan nggak percaya itu, Mas udah bilang sama istri sih tetap maksa. Iya, Tapi Mas melakukan itu atau tidak? saya melakukan itu. Melakukan itu. Awalnya memang sudah benar tidak percaya, tapi akhirnya tetap melakukan itu. Lalu bagaimana nih hukumnya nih Pak Ustaz? Iya. Tentang susu apa sungguhnya, tujuan utamanya kan harus dilihat tujuannya apa gitu. Kalau supaya misalkan nanti supaya istilahnya aura kita itu supaya nampak, kemudian kalau dibuat bisnis orang melihat kita tertarik, sesungguhnya bukan di situ letak orang tertarik atau tidak, tetapi kan kita itu sesungguhnya punya inner power. Kalau dalam psikologi itu kan inner power, kekuatan dari inti kita. Apa kekuatan dari inti kita? Itu adalah pesona tampilan kita. Dalam bahasa implementasinya itu adalah pesona akhlak kita. Ketika tutur kata kita baik, akhlak kita baik, akal kita gunakan untuk menunjukkan kepintaran kita, maka sesungguhnya orang dengan serta-merta akan dengan sendirinya akan ada trust, percaya sama kita, dan kemudian pembelian kita itu tertarik. Kita kan banyak melihat di mall, di toko-toko gerai-gerai, itu kan meskipun berjejer 10 orang toko, tapi kan kadang orang kenapa lari? Kadang kan orang tampilan dia, pesona dia dalam menjelaskan. Lah apa hukumnya? Orang kemudian memasang-pasang susu tapi dengan tujuan tadi tentu tidak dibolehkan itu. Karena ini adalah bagian dari ada bisikan setan. Makanya ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, misalkan Ibnu Taimiyah itu menjelaskan ada kahin, ada istilah dukun, ada al-araf itu seorang peramal, ada ahli nujum, kemudian ada ahli sihir. Nah di antara keempat ini menggunakan jasa apa? Jasa bisikan daripada makhluk lain, yaitu jin tadi itu. Nah kalau jinnya tidak beriman dan ini adalah sering menipu pandangan orang, maka tentu ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal ada cara yang paling jitu, orang berikhtiar, orang berusaha berdoa, bermunajat kepada Allah, itulah bagian dari kekuatan dari untuk menjemput rezeki Allah tanpa menempuh jalan yang batil, jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah Mas Dodo sendiri merasakan dampaknya setelah pakai susu? Menurut saya sih ada perubahan sedikit ya, perubahan, dan mungkin ada tertarik dalam join, ada orang yang mau join gitu dalam bidang. Saya kan bisnis MLM juga Mas. Ya, jadi ada yang tertarik lah gitu, dan juga ya seperti itu. Pak Ustadz mendapatkan rezeki dari hal seperti itu, berkah sih atau tidak sih Pak Ustadz? Ya kalau tidak, itu tidak akan mendapatkan berkah. Apa mana berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan dari harta benda kita itu gitu. Jadi kadang-kadang nominalnya tidak besar, tapi nilai manfaat yang dilahirkan itu menjadi besar dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan berkah seperti itu. Justru kadang-kadang kita banyak menjumpai cara-cara semacam ini, kadang-kadang hartanya dapat banyak, tapi bawahnya panas, kemudian akhirnya nilai manfaat yang kita berikan tidak begitu besar, saya bilang gitu. Karena itulah saudaraku, memang kadang-kadang godaan berusaha itu tinggi sekali. Wah sebelah itu begini, pakai begini, masa saya tidak? Itu berarti akan merapuhkan akidah kita, akan merapuhkan ketauhidan kita,
sandarkanlah setiap ikhtiar itu kepada Allah. Yakinlah bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar ketika kita sudah jatah. Maka tugas kita adalah menjemput dengan sebaik-baiknya. Nah, Mas Dodo, selain dampak dari susuknya itu, selain untuk bisnis, ada dampak lainnya nggak? Dari situ yang saya rasakan, padahal di situ saya partner bisnis ya, jadi saya tertarik dengan seorang wanita, jadi dengan partner saya sendiri gitu kan, jadi saya kepengen. Kalau saya ngomong Mas Dodo berselingkuh, itu benar atau tidak dengan hal seperti itu? Iya, karena kenapa, saya juga di situ juga sudah nggak tahan ya Mas ya, dengan perlakuan istri saya yang sebenarnya terhadap saya seperti itu. Jadi kalau boleh saya bilang, Mas Dodo melampiaskan kekecewaan sama istri, membuka hubungan dengan wanita lain, begitu? Iya. Oke, Pak Ustadz, mungkin juga tidak hanya Mas Dodo, banyak juga di luar sana yang kurang lebih tidak puas dalam tanda kutip perlakuan istri ke suami, tapi suami membalasnya adalah dengan mencari kesenangan di luar, nih Pak Ustadz. Tentu kita tidak dibolehkan mencari pelampiasan di jalan yang diharamkan oleh Allah. Pertama, berisiko karena menantang ketentuan Allah, nanti Allah akan berperhitungan sama kita. Jangankan Allah, kita sama manusia saja melanggar ketentuan manusia, manusia akan berperhitungan, kita hidup kita menjadi repot. Yang kedua apa? Berisiko terhadap jaringan, jalinan hubungan keluarga bersama istri. Yang ketiga apa? Melanggar kehidupan norma susila. Jadi ada 3 hal yang dilanggar. Karena itu para pemirsa yang dihormati Allah, ketika seseorang pasangan suami kecewa dengan praktek dan perilaku daripada istri kita, janganlah kemudian mencari jalan yang bermaksiat kepada Allah. Tapi justru yang harus adalah melakukan introspeksi, bermuhasabah apa? Didandani ini, diperbaiki. Bagaimana relasi dengan istri, dengan anak-anaknya, justru bagaimana menumbuh kembangkan praktek keluarga itu menjadi sakinah mawaddah. Bukan, mohon maaf, seperti Mas Dodo tadi kemudian akhirnya udahlah di luar kecewa, maka kemudian di dalam kecewa kemudian akhirnya keluar. Justru inilah saya kira benih-benih awal petaka rumah tangga itu dimulai. Berapa lama itu berlangsung, Mas Dodo? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya. Istri tahu? Istri juga kurang tahu. Tidak tahu. Iya. Istri. Ya sampai juga kemudian di situ juga di apartemen juga pada saat saya ketemu dengan selingkuhan juga, saya juga pas banget perbatasan dengan istri, jadi kepergok dengan istri, jadi saya mungkin kecium juga kali ya, bangkai juga tercium juga ya, jadi ya saya berpapasan dan juga sempat terjadi pertengkaran dengan istri saya pada saat di apartemen tersebut. Sopin, Jadi ini kelakuan kamu di belakang aku. Kamu bilangnya jualan, ternyata kamu asik mesra-mesraan sama perempuan ini. Kamu ngapain di sini? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Ini tuh rekan bisnis aku. Rekan bisnis ecek-ecek kamu. Iya, udah ketahuan, udah kena basah kayak gini. Masih aja kamu bisa bohong sama aku. Mbak tolong dong Mbak, jangan teriak-teriak di sini. Apa? Kenapa? Kamu malu? Kamu malu diliatin orang kalau kamu itu pelakor, iya? Udah cukup. Udah. Oke, iya. Aku ngaku. Iya, pacar aku. Bagus kalau kamu emang ngakuin ini semua. Sekarang mendingan kita pisah, Mas. Kita cerai. Nah, setelah ketahuan seperti itu, bagaimana kehidupan Mas Dodo dengan istri kemudian? Ya, saya di sini juga ingin tujuan saya sih ingin mencarikan istri saya, Mas. Tujuan saya ingin mencarikan istri saya karena ya mungkin satu perkataannya dia, sikapnya dia, terus kemudian saya tidak dihargai sekali seperti seorang pria seperti itu. Saya ingin bercerai dengan dia gitu. Pak Ustadz, ini keinginan Mas Dodo ingin bertanya ke Pak Ustadz. Dia berniat untuk menceraikan istrinya karena tidak suka dengan perlakuan istrinya. Iya. Yang pertama saya ingin menasihatkan begini Mas Dodo, sebisa mungkin orang berumah tangga itu mengingat masa ikrar pertama. Apa janjinya? Janji setia di hadapan Allah, disaksikan melalui para orang yang hadir. Itu adalah simbol itu sebenarnya, sakit sakral.
Yang kedua, orang menikah itu tujuannya beribadah. Yang ketiga, menikah itu tidak adalah kecuali menghadap ridha Allah. Lah tadi ada Mas Dodo kenapa tidak mau mengoreksi diri sendiri? Ya istri mungkin dengan ucapan tadi karena Mas Dodo berselingkuh tadi. Sehingga muncul istri akhirnya setelah tidak percaya pada, jangan menuntut istri kita itu percaya sama kita, tapi perilaku kita tidak menunjukkan istri kita memunculkan kepercayaan pada kita gitu loh. Jadi kita memperbaiki diri. Yang kedua, yang berikutnya, apa yang Mas Dodo lakukan dengan perselingkuhan, itulah awal petaka. Tadi kan saya bilang awal petaka rumah tangga. Yang berikutnya sebisa mungkin harus kita ingat Mas Dodo punya anak. Jadi anak inilah para pemirsa bagi seorang suami, para orang tua, inilah investasi harta benda termahal, tidak ada yang lainnya. Orang boleh punya harta melimpah ruah tapi harta itu bisa hilang. Tapi anak inilah yang akan menjadi pemasok ketika kita, bahkan ketika manusia sudah tiada, inilah yang akan menjadi pundi-pundi yang mendoakan pada kita. Yang ketiga, berterima kasihlah kepada para istri. Istri inilah bayangkan pekerjaannya siang malam ketika kita berada di luar, maka jangan mudah kemudian menyalahkan istri, tapi menurut saya adalah sebaiknya saling mendekat, berintrospeksi, didandani. Jadi Mas Dodo kalau saran saya, cobalah diperbaiki dulu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah masing-masing, dan kemudian nanti pada akhirnya Allah akan menyatukan rumah tangga ini dan anak-anak bisa menikmati bersama keluarga. Yakinlah jalan perpisahan itu bukan yang terbaik. Kata Nabi, abghadul halal indallah at-talaq. Perkara urusan yang halal tapi amat aku benci, kata Allah, dialah adalah at-talaq, perceraian. Dan ingat, setiap perceraian itu adalah akan mengguncang arus Allah. Itu maknanya apa? Allah murka sesungguhnya, artinya Allah tidak menghendaki itu, tetapi jalan persatuan itulah. Jadi kalau saran saya, jalan, kecuali kalau ini sudah ditempuh berkali-kali nggak bisa, barulah bertawakal kepada Allah, mungkin jalan yang terakhir tadi itu baru dilakukan. Ya, nah Mas Dodo, pertanyaan adalah Mas Dodo berniat untuk menceraikan istri, kemudian ingin menikahi selingkuhan. Iya, betul. Dan itu terjadi atau tidak? Itu tidak terjadi karena mungkin saya pribadi, saya berselingkuh malah diselingkuhi lagi, Mas. Seperti itu dengan selingkuhan saya. Maksudnya selingkuhannya Mas Dodo pacaran lagi sama orang lain begitu? Lagi, dia sudah kepergok sama saya juga melalui saya pada video call sama dia seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, sebenarnya Mas Dodo sekarang sudah bercerai resmi atau tidak dengan istri? Sudah bercerai resmi. Iya. Oke. Kemudian apa nih yang Mas Dodo harapkan ke depan? Saya harapkan sih pertama juga saya nggak tahu juga ya apakah tubuh saya masih ada namanya susuk yang pertama. Terus kemudian mungkin ada solusi mungkin dari Pak Ustadz atau seperti apa yang saya harus bisa jalankan. Mas Dodo sama anak tapi masih bisa komunikasi? Masih bisa komunikasi sama saya. Oke, Pak Ustadz, Mas Dodo ingin memastikan masih adakah atau tidak susuk di dalam tubuhnya. Sebenarnya sih saya cuma pingin gimana sih cara kita untuk membentengi itu, dan yakin ada atau tidaknya gimana kita buat ngeluarinnya itu, Pak? Ya. Yang pertama, karena ini kan nasihat tadi kan sudah terjadi ya. Saya ikut bersedia setiap menyaksikan ada keluarganya. Tapi sebelum ini Mas Farid, kalau kita mencari jodoh, lihatlah tempatnya. Kalau ia tempatnya di tempat yang baik, yakinlah Allah mengiringi kebaikan itu. Yang kedua, kalau cara kita dengan cara berselingkuh, yakinlah suatu saat kita juga akan diselingkuhi oleh orang kita selingkuh. Surat An-Nur tegas sekali menyatakan ketika orang itu karena berzina, yakinlah orang kita zina itu juga akan melakukan yang sama. Maka caranya apa? Kembalilah kepada tuntunan agama Allah. Yang kedua, berkaitan dengan susuk tadi itu, cara bagaimana? Cobalah datang untuk diruqyah. Mungkin pengaruh aura keburukan yang ada melalui tadi itu, coba dibersihkan itu. Yang ketiga, bertaubatlah kepada Allah atas apa kedoliman yang pernah dilakukan oleh Mas Dodo. Dengan cara yang bertobat itu, mungkin Allah akan memberikan hidayah pada kita, Allah akan memberikan kepercayaan pada kita, dan pada akhirnya manusia juga akan percaya pada kita. Yang berikutnya, tanggung jawab pada anak tadi tetap menjadi bagian dari Mas Dodo. Tetaplah dirawat, itu adalah bagian dari ikhtiar kebaikan Mas Dodo. Saya kira itu Mas Farid, kembali pada pintu taubat Allah SWT. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya dan nasihatnya. Mudah-mudahan Mas Dodo bisa melaksanakan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Karena Mas Dodo datang ke sini kan niatnya baik, ingin merubah hidup Mas Dodo untuk menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.